Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yogi Finanda, NIM 2010206043. Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Manajemen Pendidikan Islam MPI 4A, kuliah di Institut Agama Islam Negeri IAIN Kerinci tahun ajaran 2021-2022. Dosen pembimbing yaitu Ibu Titin Kusayang, MPD. Pada kesempatan ini saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Kelas. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang disiplin kelas, mengajar yang efektif, membina hubungan sekolah dengan masyarakat, sumber pelanggaran disiplin dan tata tertib, tahapan dan pengulangan pelanggaran disiplin, dan yang terakhir yaitu upaya-upaya memelihara disiplin kelas. Yang pertama itu saya jelaskan tentang disiplin kelas. Disiplin itu merupakan ketaatan dan ketepatan pada suatu aturan yang dilakukan secara sadar tanpa adanya dorongan atau paksaan pihak lain atau suatu keadaan di mana sesuatu itu berada dalam tertib, teratur dan semestinya, serta tiada suatu pelanggaran-pelanggaran baik secara langsung maupun tidak langsung. Pentingnya disiplin kelas. Kedisiplinan siswa sangat penting untuk kemajuan sekolah itu sendiri. Sekolah yang tertib akan menciptakan proses pembelajaran yang baik. Namun sebaliknya, di sekolah yang kurang tertib, kondisinya akan jauh berbeda dan proses pembelajaran menjadi kurang efektif. Pemeliharaan disiplin kelas. Tahapan-tahapan dalam memelihara disiplin kelas yaitu yang pertama pencegahan, pemeliharaan, campur tangan, intervensi, dan pengaturan. Penerapan disiplin kelas. Yang pertama itu memberikan dukungan bagi terciptanya perilaku yang tidak menyimpang. Yang kedua, mendorong siswa melakukan yang baik dan benar. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu membantu siswa memahami dan menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungannya dan menjauhi melakukan hal-hal yang dilarang oleh sekolah. Kita masuk di mengajar yang efektif. Mengajar itu merupakan membimbing siswa agar mengalami proses belajar. Dalam belajar, siswa menghendaki hasil belajar yang efektif bagi dirinya. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, guru harus membantu dengan cara mengajar yang efektif. Syarat-syarat mengajar yang efektif. Yang pertama itu berijazah. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani. Yang ketiga, takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kelakuan baik. Yang keempat, bertanggung jawab. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu berjiwa nasional. Cara mengajar yang efektif. Yang pertama, menyiapkan materi dengan baik dan lengkap. Yang kedua, semangat dalam mengajar. Yang ketiga, memilih media dan metode pembelajaran yang sesuai. Yang keempat, adanya aturan yang mendidik. Dan yang terakhir yaitu berikan apresiasi terhadap siswa yang rajin dan semangat belajar terhadap siswa. Kita masuk ke membina hubungan sekolah dan masyarakat. Hubungan sekolah dan masyarakat itu merupakan suatu proses komunikasi antara sekolah dan masyarakat tentang kebutuhan dan kegiatan pendidikan, serta mendorong minat dan kerjasama dalam peningkatan dan pengembangan sekolah. Sumber pelanggaran disiplin. Yang pertama, kebosanan dalam kelas merupakan sumber pelanggaran disiplin. Mereka tidak tahu lagi apa yang harus mereka kerjakan karena yang dikerjakan hanya itu ke itu. Harus diusahakan agar peserta didik tetap sibuk dengan kegiatan bervariasi
sesuai dengan taraf perkembangannya. Yang kedua, perasaan kecewa dan tertekan karena peserta didik dituntut untuk bertingkah laku yang kurang wajar sebagai remaja. Dan yang terakhir itu tidak terpenuhinya kebutuhan akan perhatian, pengenalan atau status. Tahapan dan pengulangan pelanggaran disiplin. Yang pertama itu menjelaskan tahapan-tahapan cara memelihara disiplin kelas. Yang kedua, menjelaskan langkah-langkah menumbuhkan kesan positif pada pertemuan awal di kelas. Yang ketiga, menjelaskan alasan-alasan diterapkannya campur tangan intervensi oleh guru. Yang keempat, mengemukakan kemungkinan jenis-jenis gangguan disiplin yang muncul di kelas. Dan yang terakhir yaitu menjelaskan cara-cara penanggulangan disiplin kelas berdasarkan jenis gangguan kelas yang muncul. Yang terakhir yaitu yang kelima tadi, upaya-upaya memelihara disiplin kelas. Terpeliharanya disiplin tentu saja memerlukan keterlibatan serangkaian strategi yang harus sesuai dan dirancang oleh guru maupun pihak sekolah lainnya. Strategi tersebut harus menciptakan efek kesadaran diri siswa dalam mematuhi aturan serta mengubah perilaku ke arah yang lebih baik dan bukan merasa karena paksaan belaka. Cuman itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.